Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi kelas A akan mempresentasikan materi minggu ke-7 yaitu tentang pressure measurement atau pengukuran tekanan. Next. Sebelumnya anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Rahmat Rizky Nur Arifin dengan NIM I04201115, yang kedua Rama Adi Trisna Firmansyah NIM I04201116, yang ketiga Rinaldi Chandra Saputra NIM I04201118, yang keempat Reza Abdul Rahman NIM I04201119, dan yang terakhir Ridho Al Islam dengan NIM I04201121. Next. Bab yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Next. Tekanan. Nah, apa itu tekanan? Tekanan atau pressure adalah gaya yang bekerja persatuan luas, sehingga tekanan dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya untuk tiap satuan luas. Jika dinyatakan dengan persamaan, tekanan atau P sama dengan F per A, dengan F adalah besarnya gaya dan A adalah luas. Dengan demikian, satuan tekanan identik dengan satuan tegangan atau stres. Dalam konsep ini, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan oleh fluida pada tempat yang mewadahinya. Next. Nah, jenis tekanan itu yang pertama ada tekanan mutlak atau absolute pressure, adalah nilai mutlak tekanan yang bekerja pada wadah atau media atau dapat dinyatakan sebagai gaya yang bekerja pada satuan luas. Jika juga dapat dinyatakan dengan rumus yang tadi P sama dengan F per A. Tekanan ini dinyatakan dan diukur terhadap tekanan nol atau suatu tekanan yang ada di atas nol absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Kemudian yang kedua ada tekanan relatif atau tekanan terukur, gauge atau gauge pressure, adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer, bisa di atas atau di bawah tekanan atmosfer. Jadi tekanan relatif adalah selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Dengan besar tekanan atmosfer adalah 1 atmosfer sama dengan 760 mmHg atau sama dengan 14,7 PSIA. Tekanan ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair yang berhubungan dengan udara luar bertekanan nol, sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil. Dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut. PG sama dengan PA dikurangi PS. Dengan PG sama dengan nilai tekanan terukur atau tekanan relatif, dan PA sama dengan tekanan absolut, serta PS sama dengan tekanan atmosfer. Next. Dan satuan tekanan dalam SI atau standar internasional, tekanan dinyatakan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau dapat juga dinyatakan dengan Pascal atau PA. Sedangkan dalam English System dinyatakan dengan pounds per square inch absolute atau PSIA. Nah, konversi dari nilai tekanan itu sendiri adalah sebagai berikut. 1 atmosfer itu sama dengan 14,696 PSIA. Atau sama dengan juga 1,01325 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Terus sama juga dengan 2116 pounds per square foot atau IBF per feet kuadrat. Atau sama dengan 760 mm of mercury atau mmHg. Kemudian 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 100 kilopascal. Kemudian 1 Pascal sama dengan 145,04 dikali 10 pangkat 6 PSIA. Next. Kemudian ada tekanan gas ideal. Tekanan fluida dihasilkan dari pertukaran momentum antara molekul-molekul fluida dan dinding wadah atau media.
Pertukaran momentum total bergantung pada jumlah total molekul yang menumbuk dinding persatuan waktu dan kecepatan rata-rata molekul. Untuk gas ideal dapat ditunjukkan bahwa tekanan diberikan oleh persamaan sebagai berikut. P sama dengan 1/3 dikali N dikali M dikali V RMS kuadrat. Dengan P adalah nilai tekanan, N adalah nilai massa jenis molekul fluida, dan M adalah massa molekul, dan VRMS adalah kecepatan Rodman square. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, maka dari persamaan di atas diperoleh persamaan sebagai berikut. VRMS sama dengan akar 3K dikali T per M, dengan T adalah nilai suhu mutlak gas dalam Kelvin, serta K adalah nilai konstanta Boltzmann yaitu sebesar 1,3803 dikali 10⁻⁻⁻23 Joule per mol dikali K. Next. Kemudian ada domain free bed. Domain free bed itu adalah jarak rata-rata yang ditempuh molekul di antara tumbukan. Pada gas, molekul-molekulnya bertumbukan dan dapat diilustrasikan dengan seperti pada bola biliar. Pada gas ideal, domain free bed dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan akar 2 per 8pi dikali R kuadrat dikali N. Dengan lambda adalah nilai domain free bed dan R adalah jari-jari efektif molekul. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa domain free bed akan meningkat seiring dengan pengurangan massa jenis molekul, karena pada rumus berbanding terbalik. Lambda dengan N adalah berbanding terbalik. Pada tekanan dan suhu atmosfer standar, domain free bed nilainya sangat kecil, yaitu sekitar 10⁻⁵ cm. Sedangkan pada tekanan sebesar 1 mikroM, domain free bed akan bernilai sekitar 1 cm. Pada media udara, hubungan domain free bed dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Lambda sama dengan 8,64 dikali 10⁻⁻⁷ T per P fit dengan T dalam derajat Reaumur dan P dalam IBF per fit kuadrat. Kemudian dapat juga dinyatakan dengan lambda sama dengan 2,27 dikali 10⁻⁵ T per P M dengan T dalam K dan P dalam Pascal. Next. Kemudian subbab yang kedua adalah tentang dynamic response consideration. Next. Dynamic response consideration atau respon dinamik instrumen. Respon dinamik pengukur tekanan bergantung pada dua hal, yaitu respon elemen transducer yang mengindra tekanan atau bisa juga disebut sensor. Kemudian yang kedua, respon fluida transmisi tekanan dan saluran-saluran penghubungnya. Pada gambar dapat dilihat bahwa fluida bertekanan P0 melewati tabung, yaitu pressure transmitting tube dengan diameter sebesar 2R dan panjang sebesar L. Lalu di ujungnya terdapat ruangan bervolume yang terdapat pressure transducer atau pengukur tekanannya atau sensornya. Kemudian rasio tekanan amplitudo. Fluktuasi tekanan memiliki frekuensi omega dan amplitudo P0 dan ditekankan pada tabung dengan jari-jari R dan panjang L. Pada ujung tabung terdapat ruang dengan volume V yang terhubung ke pressure transducer. Fluida bergetar karena adanya gesekan antar fluida di dalam tabung yang cenderung meredam getaran, maksudnya meredam gerakan. Jika rumus konvensional untuk gesekan laminar diterapkan untuk menyatakan gesekan tersebut, maka diperoleh persamaan untuk menyatakan rasio tekanan amplitudo, yaitu mutlak P per P0 sama dengan 1 per kurung kurawal buka 1 per dalam kurung omega per omega n kuadrat tutup kurung kuadrat plus 4H kuadrat dikali dalam kurung omega per omega n kuadrat kurung kurawal tutup pangkat setengah.
Dalam persamaan tersebut, P adalah nilai amplitudo sinyal tekanan yang diberikan pada transducer. Nilai omega n dalam persamaan tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Omega n sama dengan akar 3pi dikali R kuadrat dikali C kuadrat per 4 dikali L dikali V. Dan rasio redaman atau H dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. H sama dengan 2 mu per rho CR pangkat 3 dikali akar 3L dikali V per pi. Dengan C adalah nilai kecepatan suara dalam fluida, dan mu adalah nilai viskositas dinamik fluida, serta rho sama dengan massa jenis fluida. Kemudian persamaan yang menyatakan sudut fase dari sinyal adalah sebagai berikut. Pi sama dengan tan pangkat minus 1 dikali minus 2H dalam kurung omega per omega n per 1 minus 1 dikurangi dalam kurung omega per omega n kuadrat. Dan kecepatan suara di udara dapat dicari dengan persamaan C sama dengan 49,1 T pangkat setengah FTS dengan T dalam derajat reaumur. Kita dapat juga menggunakan rumus C sama dengan 20,04 dikali T pangkat setengah meter per sekon dengan T dalam Kelvin. Jika diameter tabung sangat kecil seperti pipa kapiler, mungkin untuk dihasilkan nilai rasio redaman yang sangat besar, sehingga pada persamaan pertama atau persamaan pada slide sebelumnya akan berubah menjadi persamaan berikut untuk frekuensi di bawah frekuensi alami. Mutlak P per P0 sama dengan 1 per buka kurung 1 plus 4H kuadrat dalam kurung omega per omega n kuadrat tutup kurung pangkat setengah. Jika transmitting fluid adalah gas, maka seluruh sistem dapat bertindak sebagai resonator Helmholtz. Dengan frekuensi resonansi dinamakan dengan persamaan omega n sama dengan dalam kurung pi dikali R kuadrat dikali C kuadrat per pi dikali dalam kurung L plus setengah akar pi kuadrat dikali R kuadrat tutup kurung pangkat setengah. Selanjutnya itu mechanical pressure measurement device. Di sini manometer fluida adalah perangkat yang banyak digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam kondisi tunak dan kondisi laboratorium. Manometer yang dalam bentuk U ini sangat mudah dibuat karena terdiri dari tabung bengkok berbentuk U yang salah satu ujungnya terhubung ke lokasi pengukuran. Dan lokasi alternatif menerima atmosfer yang kemudian diisi dengan liquid. Di sini perbedaan tekanan antara tekanan P yang diketahui dan atmosfer ditentukan sebagai fungsi dari ketinggian diferensial dari H. Massa jenis fluida yang mentransmisikan tekanan P adalah rho F. Dan massa jenis fluida manometer dinyatakan sebagai P. Ya. Di sini keseimbangan tekanan dari dua kolom dapat menggunakan persamaan 6.10 dan 6.11. Pada persamaan 6.11, di sini memberikan prinsip dasar dari manometer tabung U. Perlu dicatat bahwa jarak H diukur sejajar dengan gaya gravitasi, dan bahwa perbedaan tekanan P dan PA diukur pada lokasi ditentukan oleh garis putus-putus. Jika lokasi sumber tekanan berada pada elevasi yang berbeda dari titik ini, mungkin terdapat kesalahan yang cukup besar dalam penentuan tekanan. Di sini penentuan tekanan itu tergantung pada densitas fluida transmisi. Nah, di sini terdapat persamaan untuk menentukan sensitivitas manometer tabung U yang dapat kita definisikan pada persamaan berikut. Nah, di sini pada manometer dengan rho M lebih besar daripada rho F, kita dapat menggunakan rumus
sensitivitas yang di bawah ini. Di sini terdapat well type manometer atau manometer tipe sumur yang beroperasi dengan cara yang sama seperti manometer tabung U, kecuali konstruksinya seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam hal ini, keseimbangan tekanan masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu persamaan 6.11. Sedangkan persamaan untuk mencari H aksen, kita dapat menggunakan persamaan 6.12. Karena di sini ketinggian H bukanlah perpindahan fluida yang biasanya diukur. Tetapi manometer tipe sumur ini diisi sampai tingkat tertentu pada kondisi diferensial tekanan 0. Karena di sini perpindahan volumenya adalah sama pada kedua sisi manometer, maka kita dapat memasukin atau mensubstitusikan persamaan 6.12 di persamaan 6.10 yang didapatkan hasil seperti persamaan 6.13. Nah, di sini manometer tipe sumur memiliki skala untuk kolom manometer bertingkat, sehingga penggunaan tidak perlu menerapkan faktor koreksi area pada perpindahan yang ditunjukkan pada H aksen. Untuk rasio luas A2 dibagi A1 itu mendapatkan hasil 0,03 dalam pembacaan yang sebenarnya dari 10 inch. Untuk H aksen akan ditunjukkan sebagai 10,3 sebagai hasil dari kelulusan skala khusus. Nilai yang ditunjukkan kemudian diganti untuk H dalam persamaan 6.11 sebelumnya. Di sini manometer dapat diorientasikan dalam posisi miring untuk memperpanjang skala dan untuk meningkatkan keterbacaan, atau kacamata optik khusus dan skala Vernier dapat digunakan untuk memberikan lokasi yang lebih akurat dan indikasi ketinggian cairan manometer daripada yang diperoleh dengan mata telanjang. Nah, di sini untuk manometer yang dimiringkan pada sudut E dengan horizontal terdapat persamaan sensitivitas yang berbeda yang dapat kita lihat pada persamaan ini. Nah, yang terakhir itu manometer as the barometer atau manometer dalam bentuk barometer. Di sini pada titik ini kita harus mencatat bahwa banyak alat ukur dan tekanan menunjukkan tekanan pengukur atau perbedaan antara tekanan atmosfer absolut dan lokal. Untuk mendapatkan tekanan absolut, seseorang harus menghitung menggunakan persamaan P sama dengan P plus PGG plus PATM. Nah, tekanan dalam tekanan atmosfer lokal harus diperoleh dari pengukuran lokasi di dekat tempat pengukuran tekanan pengukur. Pengukuran seperti itu dapat dilakukan dengan barometer air raksa, yang kita harus mencatat bahwa tekanan atmosfer lokal dapat bervariasi antara di dalam dan di luar gedung karena memiliki sistem ventilasi. Di sini terdapat persamaan untuk mengukur ketinggian, untuk mengukur atmosfer standar antara ketinggian 0 sampai 36.000 kaki, yaitu menggunakan persamaan ini. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu deadweight tester. Deadweight tester biasanya digunakan untuk kalibrasi pengukur tekanan karena mereka dibuat dengan akurasi yang tinggi. Jadi alat ini bisa digunakan sebagai standar utama dalam pengukuran. Ada banyak jenisnya tergantung pada pengaplikasian dan pengoperasiannya, baik itu dengan oli hidrolik atau dengan udara. Deadweight tester ini adalah dasar standar primer untuk pengukuran tekanan yang akur. Selanjutnya ada prinsip. Tapi sebelumnya, deadweight tester ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan yang diberikan oleh gas atau cairan dan juga menghasilkan tekanan uji untuk kalibrasi dalam berbagai instrumen tekanan. Lalu mengapa alat ini disebut sebagai deadweight tester? Nah, dalam prinsipnya deadweight tester ini merupakan penempatan ada bobot tiang dudukan. Adalah bobot referensi yang akan dikalibrasikan
dan selanjutnya akan diberi tekanan dengan menggerakkan piston. Jadi ketika tekanan yang diterapkan dan bobot referensi tekanan sama, pada kondisi ini berat referensi akan 0 atau mati. Oleh karena itu disebut deadweight tester. Deadweight tester ini adalah standar kalibrasi yang digunakan dalam silinder piston tempat beban yang diletakkan untuk membuat kesetimbangan dengan tekanan yang diberikan di bawah piston. Rumus untuk merancang deadweight tester ini pada dasarnya dijelaskan sebagai berikut. Rho sama dengan F per A dikali PA, di mana Rho adalah tekanan, F adalah gaya yang diterapkan pada piston, dan A adalah area efektif. Selanjutnya adalah bagian dari deadweight tester. Yang pertama ada hand pump, yang kedua ada testing pump, yang ketiga ada pressure gauge, lalu yang keempatnya adalah calibration weights, yang kelima adalah wake support, dan keenam piston, yang 7 silinder, yang terakhir ada filling connection. Selanjutnya adalah sistem kerja. Berat yang diketahui ditempatkan pada platform, dan pada saat mengoperasikan blonger, tekanan fluida diterapkan pada sisi piston yang lain, hingga cukup berkekuatan untuk mengangkat kombinasi bobot piston. Ketika hal ini terjadi, kombinasi berat piston mengapung bebas dalam silinder antara batas berhenti. Dalam kondisi keseimbangan ini, gaya tekanan fluida seimbang terhadap gaya gravitasi dari bobot dan gesekan. Sehingga didapatkan rumusan yaitu P sama dengan mg plus F per A, di mana M adalah massa, G adalah akselerasi gravitasi, F adalah gaya gesekan, dan A adalah ekuivalen dari luas piston. Nah, untuk aplikasi dari deadweight tester ini biasa digunakan untuk mengkalibrasi semua jenis pengukuran tekanan seperti pengukuran tekanan industri, indikator mesin, dan transducer piezoelektrik. Untuk kelebihan dari deadweight tester ini, yang pertama sederhana dalam konstruksi dan mudah digunakan. Yang kedua dapat digunakan untuk mengkalibrasi berbagai alat pengukur tekanan. Yang ketiga, tekanan fluida dapat dengan mudah divariasikan dengan menambah bobot atau dengan mengubah kombinasi silinder piston. Materi selanjutnya yaitu Bourdon to pressure gauge. Nah, alat ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa PSI, pound per square inch, dilengkapi dengan batasan minimum dan maksimum. Fungsi dari batasan ini membantu operator dalam memantau besarnya tekanan operasi, apakah masih dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan yang tidak normal karena melampaui batas-batas tersebut. Misalnya adalah prinsip dari Bourdon tadi. Ukur tekanan Bourdon ini menggunakan prinsip bahwa tabung yang diratakan cenderung berubah menjadi penampang yang lebih melingkar ketika diberi tekanan. Meskipun perubahan penampang ini mungkin hampir tak terlihat, perpindahan bahan tabung diperbesar dengan membentuk tabung menjadi bentuk C atau bahkan helix, sehingga seluruh tabung cenderung lurus atau terbuka secara elastis seperti bertekanan. Ini gambar dari prinsipnya. Selanjutnya yaitu konstruksi pengukur tekanan tabung Bourdon. Bagian utama dari alatnya adalah transducer elastis, yaitu tabung Bourdon yang dipasang dan dibuka pada salah satu ujungnya untuk menerima tekanan yang akan diukur. Ujung lain dari tabung Bourdon ini adalah bebas dan tertutup. Penampang tabung Bourdon berbentuk elips, dan tabung Bourdon dalam bentuk bengkok akan terlihat seperti busur melingkar ke ujung tabung Bourdon yang bebas dan terpasang tautan yang dapat disesuaikan pada tabung Bourdon yang terhubung ke sektor dan ke pinion. Untuk poros pinion terhubung terhadap pointer yang menyapu skala untuk mengkalibrasi tekanan. Selanjutnya yaitu aplikasi pengukur tekanan Bourdon, yaitu biasa digunakan untuk kompresor ban dan untuk pengecekan tekanan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu pengukur tekanan tabung Bourdon ini memiliki hasil yang akurat. Biaya tabung Bourdon ini rendah. Tabung Bourdon sederhana dalam konstruksi. Mereka dapat dimodifikasi untuk memberikan output listrik, dan mereka aman bahkan untuk pengukuran tekanan tinggi. Serta akurasi alat ini cukup tinggi. Untuk kekurangannya, mereka merespon dengan lambat terhadap perubahan tekanan, mengalami histeresis,
sensitif terhadap guncangan dan getaran. Lalu amplifikasinya adalah suatu keharusan karena perpindahan ujung kipas tabung Borden sangat rendah. Lainnya yaitu diafragma dan bellow gauge. Yang pertama yaitu diafragma pressure gauge. Diafragma pressure gauge ini menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis dari suatu diafragma untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu acuan. Bentuk dari diafragma pressure gauge ini terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat rongga. Ini ada prinsip operasi diafragma. Gambar di kiri ini adalah skematik dari gauge diafragma, dan di bawahnya ini adalah gauge diafragma yang menggunakan gauge strain resistensi listrik. Lalu di sini ada karakteristik dari defleksi 3 pengaturan diafragma dan memiliki rumus yang berbeda-beda tergantung dari defleksinya. Range normal untuk diafragma elemen mulai dari vakum hingga 200 PSIG dengan akurasi kurang lebih setengah sampai kurang lebih 1/4% dari full span. Gambar berikut ini memperlihatkan berbagai bentuk desain dari diafragma, yaitu single kapsul dan multiple kapsul. Lalu ada bellow gauge. Bellow gauge ini merupakan pengukur tekanan yang sangat populer digunakan untuk industri proses. Oleh karena itu, bellow gauge ini mudah dalam penggunaannya. Elemen bellow ini merupakan elemen statis yang fleksibel pada arah aksial. Biasanya dibuat dari bahan kuningan, fosfor perunggu, berilium tembaga, monel, stainless steel, dan bahan metal lainnya. Dengan elemen ini dapat diperoleh hubungan yang linear antara tekanan dan simpangan. Gambar di bawah ini menunjukkan prinsip pemakaian bellow dalam pengukuran tekanan absolut, tekanan relatif, dan tekanan diferensial. Untuk sebagian besar bellow ini digunakan untuk pengukuran tekanan rendah dan tekanan diferensial. Dalam pengoperasiannya, tekanan vakum sampai dengan 0 sampai 400 PSIG. Penggunaan terbesarnya yaitu untuk unit bellow sebagai elemen penerima untuk pneumatic recorder, indikator, dan controller. Bellow juga secara luas digunakan sebagai unit differential pressure untuk pengukuran aliran flow serta recorder dan controller yang dipasang di lapangan. Ketelitian dari bellow elemen ini sekitar kurang lebih 0,5%. Lalu ada frekuensi alami diafragma yang melingkar tetap pada perimeternya, yaitu memiliki rumus sebagai berikut. F sama dengan 10,21 per A kuadrat dikali akar GC dikali ET kuadrat per 12 dalam kurung 1 min mu kuadrat dalam kurung dikali rho, di mana E adalah modulus elastisitas, T adalah ketebalan, A adalah radius diafragma, rho adalah density material, GC adalah dimensional conversion constant, dan mu adalah rasio dari Poisson. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the Bridgman gauge. Nah, apa sih itu Bridgman gauge? Jadi Bridgman gauge ini menggunakan hubungan linear antara resistansi fine wires atau bila dibiasakan itu kawat halus dengan tekanan. Biasanya fine wires mangan ini dililitkan dalam kumparan dan ditutup dalam wadah bertekanan yang sesuai. Nah, jika kawat halus fine wires itu dikenai tekanan hidrostatik di sekitarnya, maka resistansinya akan berubah sesuai dengan persamaan yang ada di layar, yaitu R sama dengan R1 dikalikan dengan 1 plus B delta P. Nah, di mana R1 ini merupakan resistansi pada satu ATM, kemudian B adalah koefisien tekanan resistansi, dan delta P ini adalah tekanan pengukur. Efek tersebut itu dapat digunakan mengukur tekanan hingga setinggi 100.000 ATM. Pressure transducer prinsip inilah yang dinamakan Bridgman gauge. Typical gauge menggunakan kawat terbuat dari manganin, yaitu
84% tembaga, 12% mangan, dan 4% nikel yang memiliki koefisien tekanan resistansi sebesar P sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 11 Pascal pangkat minus 1. Sedangkan hambatan dari panjang total kawat yang digunakan dalam Bridgman gauge ini besarnya adalah 100 ohm. Nah, dan juga jembatan Wheatstone sederhana dan rumus di atas itu dapat digunakan untuk mencari tekanan. Selanjutnya ada low pressure measurement. Nah, berikut saya akan menjelaskan low pressure measurement, namun karena adanya keterbatasan dalam penjelasan di dalam PDF yang di-share, saya mencari beberapa referensi di luar, yaitu di mana apa sih itu low pressure measurement. Jadi low pressure measurement ini diperlukan dalam berbagai aplikasi seperti aliran udara, saluran statis, dan tekanan ruang bersih dalam sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara, serta sistem manajemen energi. Adapun aplikasi lainnya termasuk penggunaan dalam instrumentasi medis, pengendalian pencemaran lingkungan, efisiensi pembakaran boiler, dan berbagai macam kebutuhan penelitian dan pengembangan. Kita ketahui bahwa low pressure measurement ini atau pengukuran tekanan rendah ini tidak mungkin mengukur tekanan yang sangat rendah di bawah tekanan atmosfer, yaitu di bawah 1 atm atau kurang dari 1,013 bar dengan teknik pengukuran tekanan biasa ya. Jadi telah ada perangkat khusus yang dikembangkan untuk pengukuran tekanan dalam rentang vakum di bawah tekanan atmosfer ini. Nah, apa perangkat itu? Perangkat khusus itu termasuk ada thermocouple 37, the Pironi gauge, the thermistor gauge, the McLeod gauge, and the ionization gauge. Next ada the McLeod gauge. Nah, apa sih itu the McLeod gauge? The McLeod gauge ini instrumen ilmiah. Ini berdasarkan dari Wikipedia. Instrumen ilmiah yang digunakan untuk mengukur tekanan sangat rendah, yaitu hingga 10 pangkat min 6 torr atau kurang lebih sebesar 1,33 megapascal. Nah, desain McLeod gauge ini agak mirip dengan manometer kolom merkuri. Nah, di mana saat ini itu McLeod gauge ini sebagian besar telah digantikan oleh pengukuran vakum elektronik. Namun McLeod gauge ini terus digunakan sebagai standar kalibrasi untuk pengukur elektronik. Walaupun pengukur vakum elektronik modern itu lebih mudah digunakan, tidak terlalu rapuh dan tidak menimbulkan bahaya merkuri, tetapi pada pengukur vakum elektronik modern ini pembacaannya sangat bergantung pada sifat kimia gas yang diukur dan kalibrasinya itu tidak stabil. Nah, baik, ini merupakan sketsa atau ilustrasi dari McLeod gauge. Nah, di mana reservoir itu bergerak diturunkan sampai kolom merkuri turun di bawah pembukaan atau opening. Itu yang opening ini digambar dengan O. Kemudian bola lampu B, bulb B itu, dan kapiler C, kemudian pada tekanan yang sama dengan sumber vakum P. Reservoir kemudian dinaikkan sampai air raksa memenuhi bola lampu dan naik di kapiler ke titik di mana level di kapiler referensi berada di titik 0. Baik, untuk the Pironi thermal conductivity gauge ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu Pirani thermal conductivity gauge. Nah, untuk skemanya nanti seperti ini, di mana ada tabung dengan masing-masing memiliki filamen.
kemudian disambungkan dengan suatu sirkuit listrik atau rangkaian listrik. Nah, untuk Pirani Thermal Conductivity Gauge. Pirani Gauge adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengukur tekanan melalui perubahan thermal konduktansi gas di sekitar filamen. Nah, jadi untuk filamen yang digunakan biasanya dengan jenis tungsten. Jenis tungsten ini biasanya dipakai di lampu-lampu pijar atau platinum dengan diameter sekitar 0,002 cm. Nah, untuk Pirani Gauge ini memiliki temperatur di sekitar 7-400 derajat Celcius. Untuk heating current-nya atau aliran arus itu di antara 10-100 mA. Nah, untuk Pirani Gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan yang berada di antara 10,3 torr sampai 1 torr atau 133 Pascal. Nah, untuk gambarannya seperti ini, di mana di dalam sebuah tabung, sebuah tube ini terdapat suatu heated filament atau semacam seperti benang, kemudian disambungkan dengan suatu rangkaian sirkuit atau sirkuitnya yaitu jembatan Wheatstone. Nah, untuk selanjutnya prinsip kerja dari Pirani Thermal Conductivity Gauge. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa suatu filamen dalam tabung ini yang berada dalam tabung ini dihubungkan dengan suatu rangkaian listrik yang di dalamnya terdapat jembatan Wheatstone. Nah, kemudian ketika rangkaian listrik ini dialiri suatu arus, misalnya saja disambungkan dengan power supply atau aki, kemudian lama-kelamaan filamen ini ketika dialiri arus, semakin lama akan semakin panas karena ada efek dari arus listrik yang mengalir tadi. Nah, kemudian karena pada filamen ini panas, kemudian menghasilkan menjadikan temperatur yang berada di sekitar filamen ini juga ikut panas. Nah, di sini temperaturnya itu bergantung dengan tekanan gas yang berada di sekitar filamen. Karena tekanan gas tersebut mampu untuk menyerap panas dari filamen itu. Sehingga semakin tinggi tekanan gas, maka semakin banyak pula suhu yang akan diserap oleh tekanan gas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi tekanan gasnya, maka suhu filamen tersebut akan menurun dan konduktivitasnya juga akan semakin meningkat. Atau sebaliknya, jika tekanan ini diturunkan, kemudian suhunya ini justru akan meningkat dan konduktivitasnya akan menurun. Karena tekanan gas menurun, konduktivitas juga menurun. Nah, jadi jika mengukur tekanan yang lebih tinggi dari 1 torr atau dari interval yang dapat dijangkau oleh Pirani Gauge, maka nilai konduktansi thermal akan berubah sangat sedikit terhadap tekanannya. Nah, kemudian untuk alat berikutnya yaitu the Knudsen Gauge. Nah, Knudsen Gauge ini merupakan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tekanan antara 10⁻⁸ sampai 10⁻³ torr.
Jadi ini untuk mengukur tekanan yang lebih rendah daripada tekanan pada yang diukur pada Pirani gauge. Nah, dan Knudsen gauge ini biasanya digunakan sebagai perangkat kalibrasi untuk perangkat-perangkat lain atau untuk gauge lain pada interval ini sekitar 10 magnitudo 8 sampai 10 magnitudo 3 torr. Nah, the Knudsen gauge ini bergantung pada prinsip transfer momentum. Jadi nanti ada 2 buah fans yang nanti akan ada transfer momentum yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian Knudsen gauge lebih cocok untuk pengukuran di laboratorium. Ekspresi untuk tekanan gas diturunkan dalam hal suhu dan gaya yang diukur sesuai dengan rumus P atau tekanan sama dengan 4F kali TG per T min TG. Di mana P adalah tekanan dan F adalah gaya. Kemudian TG itu temperatur baling-baling pada temperatur gas dan T-nya yaitu temperatur dari heated plates atau piring yang dipanaskan tadi. Nah, untuk prinsip kerja dari the Knudsen gauge adalah sebagai berikut. Di dalam suatu alat Knudsen gauge ini terdapat 2 baling-baling V yang ditunjukkan pada huruf V ini. Ada 2 baling-baling dan kemudian di tengah-tengahnya ada suatu cermin M yang dipasang pada suspensi filamen tipis. Kemudian di dekat baling-baling ini ada 2 piring atau 2 plat P yang ditunjukkan dengan huruf P. Nah, di sini platnya akan dipanaskan dengan suhu sebesar T. Sehingga ketika dipanaskan maka suhu plat ini akan semakin tinggi, akan lebih tinggi daripada suhu gas yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian molekul yang menabrak baling-baling dari plat panas, molekul dari plat panas kemudian akan menabrak baling-baling. Nah, molekul ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada molekul yang meninggalkan baling-baling karena adanya perbedaan suhu. Nah, karena kan di plat ini dipanaskan sedangkan di baling-balingnya tidak, sehingga ada perbedaan suhu dan kecepatan molekulnya juga berbeda. Maka jumlah momentum yang diberikan pada baling-baling dapat diukur dengan mengamati perpindahan sudut pada cermin di tengah-tengah ini. Kemudian pertukaran momentum total pada baling-baling adalah fungsi dari kepadatan molekul, yang dimana fungsi ini terkait dengan nilai tekanan dan temperatur gasnya. Seperti yang dijelaskan pada rumus yang di depan tadi, dimana rumusnya itu P sama dengan 4F sama kali TG per T min TG. Nah, di sini ada kaitannya dengan tekanan dan temperaturnya. Baik, untuk selanjutnya ada alat yang yaitu the ionization gauge. Nah, di sini ada beberapa bagian yang terdapat di ionization gauge. Antara lain ada grid, ini sebagai kutub positif. Kemudian ada filamen, ini sebagai katoda yang nantinya akan memancarkan elektron. Kemudian ada plat, yaitu sebagai kutub negatif atau anoda. Dan ada glass envelope sebagai pelindungnya. Nah, untuk skemanya, skema secara rincinya seperti ini. Nah, di ionization gauge ini merupakan alat di mana prinsip yang digunakan yaitu prinsip ionisasi,
untuk mengukur suatu tekanan gas yang digunakan untuk mengukur tekanannya yaitu dalam interval 0,13 sampai 1,3 mikropascal. Jadi sangat kecil tekanan yang diukur dari alat ini. Nah, berdasarkan gambarnya bahwa katode yang dipanaskan ini akan memancarkan elektron. Kemudian elektron-elektron tadi akan bergerak menuju grid yang merupakan kutub positif. Jadi dari elektron kan bermuatan negatif, kemudian menuju ke grid yaitu kutub positif. Kemudian akan menghasilkan suatu ionisasi molekul. Karena apa? Karena adanya tumbukan dari ion negatif atau elektron dari katoda tadi dengan ion positif yang berada pada grid. Kemudian saling bertumbukan dan terjadilah proses ionisasi di grid. Kemudian plat ini merupakan kutub positif, kutub negatif. Sehingga ion-ion positif akan dikumpulkan di plat ini dan kemudian terjadi ionisasi juga di plat ini. Nah, setelah itu pada plat ini akan menghasilkan suatu arus yaitu arus IP. Sedangkan pada grid elektron akan dikumpulkan di sini dan kemudian akan menghasilkan arus juga yang dinamakan dengan arus grid. Nah, untuk mengukur tekanan, nah ini tekanan gasnya akan sebanding dengan rasio dari arus plat atau arus IP ini terhadap arus gridnya, yang bisa dirumuskan dengan P sama dengan 1/S kali IP atau arus plat per IG atau arus grid. Nah, untuk di mana nilai S-nya ini, S ini adalah suatu nilai sensitivitas gauge yang mana dicontohkan pada misalnya suatu nitrogen memiliki nilai S sama dengan 20 torr atau sekitar 2,67 kilopascal min 1 atau kilo per. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu alpatron. Untuk skemanya seperti ini, jadi ada gauge enclosure yang dihubungkan dengan suatu sirkuit listrik dengan ada sumbernya. Nah, untuk penjelasannya, gambaran umumnya nanti ada alpatron merupakan pengukur tekanan dengan prinsip ionisasi radioaktif. Jadi prinsip yang digunakan untuk mengukur tekanan suatu gas ini adalah dengan ionisasi radioaktif. Jadi zat-zatnya atau ion-ionnya yang digunakan yaitu ion yang memiliki sifat radioaktif. Sumber radium kecil berfungsi sebagai emitor partikel alfa. Dan partikel-partikel ini mengionisasi gas di dalam ruang gauge atau di dalam gauge enclosure ini. Nah, jadi dari sumber radiumnya kemudian memancarkan suatu partikel alfa dan terjadilah ionisasi yang berada dalam gauge enclosure. Jumlah ion sebanding dengan tekanan gas. Jadi jumlah ion yang dihasilkan nantinya akan sebanding dengan tekanan gas dari gauge enclosure itu. Derajat ionisasi ditentukan dengan mengukur tegangan output E0 di sini. Di sebelah kanan ini ada tegangan output E0. Jadi ketika menentukan derajat ionisasi dapat diukur dengan tegangan output yang terbaca di sini.
Kemudian alpatron ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan dalam interval 10⁻³ tor sampai 10⁻³ tor. Nah, untuk karakteristik kerja dari alpatron, ya ini setiap output yang dihasilkan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap jenis gas yang digunakan. Jadi satu jenis gas ini karakteristiknya belum tentu sama dengan jenis gas lain pada outputan karakteristiknya, output yang dihasilkan. Kemudian pada tekanan yang lebih rendah dari interval, maka jalur bebas rata-rata dari ion tersebut menjadi begitu besar sehingga antar ion-ion tadi semakin jarang atau semakin kecil peluangnya untuk terjadi tumbukan antara ion-ion tersebut. Sehingga ketika collision atau tumbukan antar ion ini semakin sedikit, maka tingkat ionisasi yang dihasilkan juga sangat kecil. Alpatron memiliki kelebihan yang dapat digunakan pada tekanan atmosfer serta vakum tinggi dan tidak ada filamen yang dipanaskan. Nah, kelebihannya yaitu salah satunya tidak ada filamen yang dipanaskan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah terbakar filamen, ini pada alpatron ini tidak ada masalah terbakar filamen secara tidak sengaja. Karena paparan yang tidak sengaja dari pengukuran dalam tekanan tinggi. Jadi keuntungannya di alpatron ini tidak ada kebakaran filamen istilahnya. Kemudian selanjutnya, nah untuk jenis-jenis alat ukur yang telah dijelaskan di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah interval yang dapat diukur alat tersebut. Nah, ini untuk mengukur tekanan yang paling rendah, ini dari ionization gauge, yaitu antara 10⁻⁸ sampai 10⁻³ kilopascal. Kemudian ada Pirani gauge yang intervalnya dari 10⁻⁴ sampai 1 tor. Kemudian untuk MC load ini di antara 10⁻⁶ sampai 1 tor. Dan manometer digunakan untuk mengukur tekanan dari 0,1 tor sampai 10⁻⁴ tor. Kemudian untuk piezoelektrik ini digunakan untuk mengukur tekanan yang lebih tinggi, di mana intervalnya yaitu 10⁻² atau 100 sampai 10⁻⁶ tor. 100 tor sampai 1 megatron. Kemudian untuk alat ukur bellows ini ada di antara 10 sampai 1000 tor. Kemudian untuk diaphragm yaitu intervalnya dari 1 tor sampai dengan 10⁻⁶ tor. Kemudian Bourdon gauge ini untuk tekanan di antara 10 sampai 10⁻⁷ tor. Dan yang terakhir ada electric resistance, digunakan untuk mengukur yang paling tinggi di antara semuanya, yaitu 10⁻⁴ sampai 10⁻⁹ tor. Nah, untuk kurang lebih seperti itu dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.